Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Din di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Din mau menjelaskan tentang pemberian pupuk NPK Mutiara. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin merasa ragu dalam pemberian pupuk karena pupuk NPK Mutiara ini adalah jenis pupuk kimia. Jadi kita memang harus sangat berhati-hati sekali dalam pemberian pupuk kimia ini. Bagaimana sih dosis dan takaran pada pemberian pupuk terhadap tanaman? Nah, itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya overdosis, maka ini akan berbahaya untuk tanaman. Tanaman kita bisa menjadi layu, mungkin daunnya menguning dan bahkan bisa mati. Nah, itu harus kita waspadai sekali. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai overdosis. Sebenarnya berapa sih takaran yang tepat untuk pemberian pupuk NPK Mutiara itu? Nah, nanti akan kita bahas dalam video ini, oke? Tapi kita ada juga pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan pupuk NPK ini bagusnya itu dikocor atau ditabur. Kalau bagi saya lebih baik dikocor. Ya memang lebih baik dikocor daripada ditabur karena ini bersifat kimia dan agar dia lebih cepat menyerap, lebih baik kita memberikannya secara dikocor. Kadang kalau ditabur sebaiknya tuh jaraknya harus jauh ya teman-teman, tapi kadang ada yang kena ke batang, kena ke daunan. Nah, itu sangat berbahaya dan tidak baik sekali untuk tanaman kita. Nah, sekarang kita bahas ya teman-teman. Nah, NPK Mutiara ini seperti ini ya, yaitu ada unsur N, P, dan K-nya itu seimbang. Kenapa pupuk NPK ini baik sebenarnya untuk tanaman? Karena dia udah seimbang mulai dari untuk akarnya, batangnya, pertumbuhan daunnya, dan bunganya itu sudah cukup di sini dan paket lengkap sebenarnya. Namun itu saya saranin agar lebih berhati-hati dalam menentukan komposisi yang tepat. Kalau komposisi untuk sebenarnya 1 kilo NPK Mutiara itu dilarutkan dalam 100 liter air. Nah, karena kita berkebun di rumah dengan skala kecil, nah itu kita harus menimbang-nimbangnya. Kadang kita nggak punya timbangan dan susah untuk menimbang. Nah, saya kasih tahu aja, biasanya saya akan memberikan pupuk NPK Mutiara dalam 1 liter air itu adalah kira-kira 10 gram ya teman-teman. 10 gram itu kalau disendokin itu akan kalau sendok makan itu ya 14 gram ya, kira-kira 1 sendok kurang sedikit. Kita sendokin aja 1 sendok kurang sedikit. Nah segini itu teman-teman, 1 sendok cukup. 1 sendok nggak penuh banget ya, ini cukup untuk 1 liter air. Nah, kita langsung masukin aja. Nah, kalau misalnya karena saya hari ini pakai 2 liter air, jadi saya akan masukin segini 2 kali 1 sendok kurang gitu ya. Nah, jangan kalau dihitung butirnya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, sekitar 60 sampai 70 butir itu sudah cukup untuk 1 liter air. Nah, kalau ingin hitung butirnya boleh, tapi kalau kira-kira ya di dalam sendok juga nggak apa-apa, kira-kira segini. Kalau pakai sendok makan begini itu nggak penuh ya teman-teman, kurangin sedikit gitu, nggak penuh, dan dia tuh juga nggak melanjung gitu. Kalau melanjung itu kan terlalu banyak gitu. Oke. Nah, lalu kita aduk sampai merata. Setelah rata, baru kita siramkan ke tanaman kita. Nah, untuk penyiraman kepada tanaman itu berapa dosisnya yang harus kita siramkan kepada tanaman? Pasti bertanya lagi seperti itu. Nah, untuk dosis yang kira-kira bisa kita berikan, kalau biasanya saya pakai ini ya,
takaran segini, maka saya akan memberikan sekitar satu tanaman itu 200 mili. Nah, kalau teman-teman ingin menakarnya, bisa teman-teman, kalau misalnya nggak ada takaran gitu kan, takaran seperti ini yang bisa dilihat nih, ini 200 mili ada tulisannya. Nah, kalau teman-teman ingin maksudnya nggak punya yang ada takaran begini, bisa menggunakan aqua air mineral. Nah, segini berarti kira-kira satu gelas air mineral ini. Nah, ini cukup untuk satu tanaman. Nah, satu lagi informasi teman-teman, bahwasanya pupuk ini pada saat pemberian pupuk ini harus hati-hati, jangan sampai kena akarnya. Ingat ya, maksud saya salah, jangan sampai terkena batangnya. Nah, jadi kalau bisa tuh seperti contoh ini ya, saya berikan contoh kepada salah satu tanaman saya akan memberikan pupuk kepada tanaman ini. Saya akan berikannya di pinggiran pot aja, jauh dari batangnya. Begitu. Kenapa harus jauh dari batangnya? Karena ini adalah pupuk yang bersifat kimia dan dia bisa merusak tanaman itu sendiri. Nah, itu yang harus teman-teman waspadai. Kemudian kalau bisa pada saat pupuk ini diberikan pada tanaman yang sudah dewasa, karena untuk tanaman yang bayi atau tanaman yang masih seedling itu takaran akan berbeda lagi. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya pada hari ini. Jangan lupa ya, nanti di komen, like, and subscribe, kemudian bagikan ke sosial media yang kalian punya, agar teman-teman lain yang ingin mengetahui informasi ini dapat kita berikan informasi, karena berbagi ilmu itu sangat indah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.